Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuruddin yawatin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadari wa yasir li amri. Wahlul uqadatam bilisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita semua senantiasa diberikan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua selalu dapat mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Yogi Saputra dari Prodi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan membawakan ceramah singkat dengan tema keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain di dalamnya terdapat sebuah keberkahan, di dalam bulan Ramadan juga terdapat banyak keutamaan-keutamaan yang sangat besar nilai pahalanya. Keutamaan-keutamaan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan di antaranya yang pertama, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah dengan lebih giat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua untuk selalu menjalankan ibadah puasa karena ibadah puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi umat Islam dan dengan tujuan untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Ramadan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam yang melaksanakan ibadah, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Maka ibadah-ibadah tersebut akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk beribadah puasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang ketiga, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umat Islam untuk senantiasa bersedekah dan melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan amalan-amalan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Semisal di bulan Ramadan ini, kita haruslah banyak-banyak bersedekah kepada sesama dan kita harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Semisal
di bulan Ramadan ini kita menyediakan berbuka puasa untuk orang-orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berpuasa tersebut. Yang terakhir, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat malam dan qiyamul lail. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, marilah kita perbanyak sholat-sholat malam, perbanyak qiyamul lail, beristighfar agar semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pahala-pahala yang dari amalan ibadah yang kita kerjakan dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan akan memasuki akhir-akhir 10 malam terakhir. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, beristighfar. Mari kita maksimalkan akhir-akhir bulan Ramadan ini agar kita dapat mendapati sebuah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.